Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan di pagi hari ini. Kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya kita boleh ada sebagaimana ada pagi ini, yang telah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum mendengarkannya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan beri kesempatan lagi kami untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk menikmatinya. Kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan. Terima kasih Tuhan, ini tema kami, ampuni kami dalam Kristus kami ucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita Yohanes 11 ayat 45. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Saudara-saudara, Yohanes 11 ayat 45 sampai 57 firman Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apalagi kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pula tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya pula dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di malam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan yang berkenan pada kita pagi ini untuk firman-Nya yang kita telah baca dan dengar. Tema kita, kasih dinyatakan melalui pengorbanan. Saudara-saudara yang kekasih, kasih dinyatakan melalui pengorbanan. Ini memberi
keyakinan kepada kita. Kasih itu nyata, bukan abstrak. Kasih itu penuh pengorbanan, ya. Dia dialami, dinikmatkan, dan dirasakan. Jadi kalau kasih dinyatakan melalui pengorbanan, iya benar. Ini penting. Bukan hanya berbicara saja, tapi kasih itu betul-betul dialami dan dinikmati dan dirasakan. Oleh karena itu penuh pengorbanan. Apa yang terjadi dalam bacaan kita, saudara-saudara, mempertegas bagaimana Yesus telah memberi pengaruh besar bagi orang banyak dengan berbagai mujizat yang dilakukannya. Dan itu membuat orang Farisi bersama dengan mahkamah sepakat mengambil tindakan untuk mencegat Yesus. Bahkan Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk dosa-dosa orang Yahudi dan orang lain. Itu dalam nubuat Kayafas. Nah, saudara-saudara, kita lihat kasih dinyatakan dengan penuh, itulah yang digambarkan dalam bacaan kita. Yesus yang melakukan mukjizat tapi tetap dibenci, penuh dengan pengorbanan. Dan untuk kita, karena itu ini memberi satu gambaran untuk kita bahwa kasih dinyatakan melalui pengorbanan, iya, melalui kehidupan kita untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Kayafas sendiri tidak menyadari hal tersebut, akan tetapi Injil mencatat bahwa hal itu dinyatakan sebagai sebuah nubuatan terhadap kematian Yesus yang mati untuk keselamatan manusia. Dan itulah kasih yang dinyatakan pengorbanan, artinya berkorban untuk semua orang. Kasih Tuhan kepada dunia dinyatakan melalui pengorbanan dirinya, Yesus Kristus. Dia mau berkorban walaupun manusia yang seharusnya dihukum. Namun pengorbanan itu diteladankan Yesus kepada orang percaya. Terkadang ini kita perlu berkorban demi satu kebenaran. Jadi saudara-saudara, kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan itu wujudnya adalah satu kebenaran. Kebenaran bukan mulai dari diri kita. Kalau kita mengasihi bukan dari diri kita, tetapi dari Allah yang telah lebih dulu mengasihi dan menunjukkan kasihnya nyata itu dengan penuh korbanan. Demikian kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita wujudkan itu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kita dalam keyakinan kepada Allah. Kalau kita mempunyai kasih, maka kasih yang ada pada kita harus dinikmati, dirasakan, dan dialami juga oleh orang lain, bukan hanya kita. Sebab kasih Allah sungguh kita rasakan dan alami sendiri dan kita nikmati. Demikian pesan itu harus sampai kepada sesama kita, bahwa kita adalah orang yang percaya, yang sungguh-sungguh meyakini apa yang dilakukan Allah kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih yang dinyatakan penuh dengan pengorbanan itu ada di dalam Yesus Kristus, dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus harus menyatakan pula dalam keadaan mereka masing-masing tanpa takut dan gentar untuk mengatakan itu, bahwa kasih dinyatakan melalui pengorbanan. Pengorbanan apa saja, harta, jiwa, dan akal budi kita. Artinya bahwa kita siap berkorban untuk satu kebenaran di dalam kasih. Dan di dalam satu kebenaran itu kita menunjukkan kasih yang sesungguhnya dari Allah. Karena itu Alkitab, kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan itu adalah yang paling berat, seperti mengasihi musuh kita.
mengasihi orang yang membenci kita. Dan ini satu realitas ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh karena itu dalam hidup kita perlu kita menyatakan kasih itu dengan pengorbanan melalui hidup kita yang nyata. Karena Allah sudah dulu mengasihi kita. Maka kalau Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka juga kita harus menyatakan itu dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa ini adalah perintah Allah bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Mari keluarga dan jemaat, kasih dinyatakan melalui pengorbanan atas diri kita, hidup kita, keluarga kita, yaitu mempersembahkan hidup kepada Allah dan dituntun kepada hidup di dalam Kristus. Amin. Mari kita berterima kasih Bapa di sorga atas rahmat-Mu. Pagi ini kami merenungkan kasih dinyatakan oleh pengorbanan. Kiranya ini menuntun kami sebagai orang-orang yang percaya, yang melandaskan kasih Kristus dalam hidup kami. Tuntunlah kami dan sepanjang hari ini beraktif di luar rumah, di dalam rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, di mana saja kami berada. Biarlah kasih dinyatakan melalui pengorbanan dengan arti dinikmati, dirasakan, dan dialami orang lain juga. Bukan hanya kepada kami pribadi, tapi kepada sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita.